Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Webbeding bersama saya Ardianto. Di video kali ini kita akan belajar kustomisasi, yaitu cara membuat tampilan Linux KDE seperti macOS Big Sur. KDE yang dimaksud di sini adalah desktop environment. Seperti yang kita ketahui, Linux itu memiliki banyak sekali distro. Jadi, distro apapun bebas, yang penting desktop environment-nya adalah KDE atau KDE Plasma. Untuk mengawali, saya akan tampilkan beberapa preview untuk light dan night mode. Pertama, yaitu light mode. Untuk tampilannya seperti ini. Ini adalah lock screen. Kemudian about this computer. Nah, ini terminal emulator. Kemudian launcher atau launchpad Plasma. Selanjutnya Dolphin File Manager. Ini global menunya bisa diklik ya. Begitulah tampilan dari light mode. Selanjutnya yaitu night mode atau biasa disebut sebagai dark mode. Untuk tampilannya seperti ini. Ini adalah launchpad Plasma atau launcher. Kemudian Alt F2 atau search. Ini adalah dito menu. Selanjutnya sidebar. Kemudian Dolphin File Manager. Selanjutnya adalah terminal emulator. Begitulah tampilan dari light dan juga night atau dark mode. Sebagai catatan, di sini tutorial bisa digunakan untuk semua distro atau distribution Linux yang menggunakan DE, Desktop Environment KDE atau KDE Plasma. Inilah beberapa contoh distro yang secara official menggunakan DE atau Desktop Environment dari KDE Plasma. Kita bisa cek ke websitenya kde.org. Geser ke bawah, klik yang install on your computer. Kemudian tampilannya seperti ini. Ada distro Kubuntu, kemudian OpenSUSE, KDE Neon, selanjutnya ada Fedora KDE, kemudian ada Manjaro KDE. Ini dari Arch, turunan dari Arch Linux. Begitu tampilannya. Ini beberapa distro yang secara official atau langsung terpasang desktop environment dari KDE. Lalu bagaimana jika distro yang kita pakai itu tidak didukung secara official oleh KDE Plasma? Kita bisa menginstalnya secara manual. Contohnya Ubuntu juga bisa diinstal desktop environment KDE. Kemudian ada Linux Mint dan beberapa distro lain. Silakan bisa dicari sendiri tutorialnya di internet bagaimana cara install desktop environment KDE Plasma. Kita lanjut ke bagaimana cara mengubah tampilan Linux KDE seperti macOS Big Sur. Pertama kita harus install LaTeDock. Caranya seperti ini, kita masuk ke website
GitHub untuk Latte.doc. Seperti ini tampilan dari website tersebut. Ada instalasi, di sini dijelaskan juga beberapa distro yang didukung. Kemudian installation MD, diklik ya untuk cara instalasinya. Ini komennya apa yang dibutuhkan. Kemudian kita juga bisa klik yang link ini. Ini sama aja seperti yang di GitHub. invent.kde.org, isinya sama. Tutorial installnya juga ada, ini sama. Komannya apa aja, terserah mau pilih yang mana. Kalau saya pilih yang ini, diklik yang kode, kemudian download zip. Kita download filenya terlebih dahulu. Klik save file, kemudian OK. Setelah terdownload, kita ekstrak. Klik kanan, kemudian ekstrak here, archive here. Nah, ini untuk cara installnya sama. Tinggal pilih distronya apa. Kalau saya menggunakan KDE Neon. Dengan DE atau Desktop Environment Plasma atau KDE Plasma. Jadi kita harus menggunakan Desktop Environment dari KDE Plasma ya. Karena saya tadi pakai KDE Neon, jadi saya cukup menginstal yang bagian atas tadi. Saya menggunakan satu komen yang ini. Klik kanan, copy, atau klik ikon copy yang itu di atas tadi. Klik kanan, copy. Di sini dipaste atau Ctrl Shift V boleh. Kalau sudah, enter. Masukkan password dan enter. Tunggu prosesnya, dan ada keterangan kita akan mendownload sekitar 103 MB. Kemudian membutuhkan ruang penyimpanan sekitar 329 MB setelah terinstall. Kalau setuju, ketik Y. Tapi saya sarankan ketik Y besar aja. Kemudian enter. Tunggu prosesnya sampai selesai. Setelah proses instalasi selesai, kita bisa close browsernya, kemudian kita bisa tutup terminal emulatornya, dan direkomendasikan untuk lakukan restart. Setelah di restart, kita bisa masuk ke file yang barusan kita ekstrak tadi dan klik open in terminal agar kita masuk ke directory file tersebut. Kita ketikkan perintah ls untuk list, melihat isi file yang ada di dalamnya, kemudian lakukan instalasi. Yang perlu kita install nanti adalah file install.sh. Secara umum untuk menginstal sh bisa menggunakan command sudo sh install.sh. Untuk distro Linux yang tidak menggunakan perintah sudo atau tidak bisa menggunakan sudo, bisa gunakan command yang ini, yaitu su spasi min c spasi titik garis miring install.sh. Namun jika menggunakan command ini mendapat beberapa error seperti error KML atau sampai tidak bisa diinstal, kita restart dulu, kemudian coba gunakan command yang ini, sudo titik garis miring install.sh. Contohnya seperti ini, kita bisa salin namanya itu, klik kanan, copy atau Ctrl Shift C boleh, sudo spasi titik garis miring Ctrl Shift V untuk paste, kemudian enter, masukkan password dan enter lagi. Tunggu prosesnya sampai selesai, dan di sini phone ya bisa ditemukan.
ini ada proses instalasi. Ya, ini bisa saya close dulu. Setelah selesai, di sini saya memindahkan semua file yang tadi ke directory picture. Sifatnya hanya opsional, terserah mau ikut seperti yang saya lakukan atau tidak. Ini bertujuan agar file lebih rapi dan memudahkan dalam proses pencarian file nantinya. Contohnya seperti ini file latedoc yang barusan saya cut ke directory picture buat folder di sini. macOS file. Saya ganti namanya aja menjadi macOS temp file. Oke, selesai. Setelah itu, cara yang kedua adalah menginstal ke Phantom Manager. Caranya kita bisa masuk ke website GitHub untuk instalasinya, install md. Kemudian di sini ada banyak sekali distro yang didukung. Tinggal sesuaikan distronya apa atau turunan dari apa. Karena KDE Neon yang saya pakai ini turunan dari Ubuntu dan Ubuntu turunan dari Debian, saya menggunakan yang Debian. Nah, ini copy paste, kemudian masukkan password, enter lagi, dan ini enter lagi. Tunggu prosesnya sampai selesai. Setelah selesai, kita melakukan update repository. Kita lakukan update repo. Setelah melakukan update, kemudian kita menginstal Phantom menggunakan perintah tersebut. Nah, kita akan download sekitar 983 KB dan penyimpanan yang dibutuhkan adalah 8,4 MB. Kalau setuju, ketik Y dan tunggu prosesnya sampai selesai. Setelah selesai, kita bisa klik ya ini di start menu, kemudian ada ke Phantom Manager. Bisa juga di pencarian ketemu ke Phantom Manager atau menggunakan alat F2, tulis ke Phantom. Di sini ada ke Phantom Manager. Setelah menginstal ke Phantom, hal yang akan kita lakukan selanjutnya adalah mendownload tema ke Phantom. Kita bisa masuk ke website store.kde.org. Temanya adalah White Sur ke Phantom. Ini previewnya. Nah, ini dari developernya Vinci. Klik yang ini, terserah mau yang mana. Kalau saya dua-duanya di download. Kemudian klik download. Karena saya sudah download, jadi saya tinggal di ekstrak saja ini filenya, White Sur. Klik extract archive here. Kemudian saya cut, pindahkan ke picture tadi, directory, macOS temp file. Saya buat folder lagi ke Phantom, dan di dalamnya terdapat file yang kita ekstrak. Selanjutnya kita akan melakukan beberapa pengaturan, install tema, dan lainnya. Bagian 1. Pertama, kita bisa masuk ke sistem setting, kemudian pilih workspace behavior. Klik yang desktop effect. Di sini kita tulis blur. Atur seperti saya. Atau kalau mau coba yang lain juga boleh. Ini pengaturan yang saya pakai. Setelah blur, kita tuliskan lagi wobbly Windows. Kita centang, kemudian klik setting itu, dan atur seperti yang saya lakukan. Ini hilangkan centangannya. Kemudian ini full. Setelah itu klik OK. Kemudian magic lamp.
Kita centang dan atur seperti ini. Ini untuk waktunya 400 milisecond. Setelah itu oke. Ini untuk efek minimize ya. Kemudian klik apply lah seperti ini. Oh, ini sepertinya belum jadi, masih terlalu cepat. Jadi saya akan coba lagi ya, klik yang magic lamp, klik setting tadi lah, kemudian oke lagi. Kita coba apakah sudah bisa atau belum. Klik minimize lah, udah bisa ya ternyata. Ada yang mau diatur versi lain juga boleh, silakan. Kemudian ke screen edge, ini klik no action. Ini persen Windows. Setelah itu apply. Ke bagian touchscreen, atur seperti ini. Kemudian bagian window management, kita ke advanced. Setelah itu ini ganti ke center. Setelah itu apply. Pindah ke task switch. Yang ini breeze, kita ganti ke large icons nanti. Kita klik, pilih large icons. Setelah itu klik apply. Kemudian Queen script. Kita klik get new scripts. Kita akan menginstal beberapa script baru. Pastikan wifi-nya nyala dan koneksi stabil. Kita tulis force blur. Kita install force blur. Kemudian kita close dan centang yang ini force blur, kemudian apply. Setelah itu kita kembali ke setting appearance. Nah, kita download tema. Tema yang akan kita download adalah White Shore. White Shore dari Vince Lewis. Klik install. Boleh klik install di situ atau buka dulu install juga boleh. Nah, ini previewnya. Kita bisa langsung klik install di situ atau dari sini juga boleh. Klik install dan kalau saya sarankan pilihnya yang ALT agar teksnya itu kelihatan di atas nanti, terutama untuk global menu. Nah, kita masukkan password. Kemudian oke. Nah, setelah terinstall kita bisa close atau mau install yang dark juga boleh. Nah, begitu kita bisa install dari depan. Kemudian kita bisa klik use di sini atau close terlebih dahulu juga boleh. Pilih temanya dan apply nanti. Pilih tema kemudian apply. Dia akan berubah tampilannya seperti ini. Yang dark ya, tadi saya pilihnya White Shore dark, berarti night mode. Kemudian yang ALT, dia ini light mode. Tapi karena saya klik yang dark tadi sehingga beberapa ada yang masih hitam. Itu diakibatkan karena ke phantom. Nah, ini pastikan plasma style sudah White Shore.
Kemudian window dekorasi juga white sur. Pilih white sur yang ini. Selanjutnya untuk title bar, ini tombol minimize, close ya, dan maximize. Kita atur seperti ini. Nah, itu taruh ke bawah untuk menghilangkan atau remove. Ini geser. Ya, ini geser ke samping seperti ini. Nah, setelah itu klik apply. Nah, dia akan berpindah ke kiri. Udah mirip ya seperti macOS sekarang. Selanjutnya kita logout agar beberapa tampilan bisa berfungsi. Nah, seperti ini. Setelah di logout sudah muncul ya ikon Apple dan beberapa tampilan lainnya. Kita ke Appearance, kemudian Application Style. Ya, untuk ke Phantom ini masih ada yang hitam-hitam. Maka dari itu sekarang kita akan lakukan pengaturan ke Phantom. Langkahnya yaitu pertama kita buka ke Phantom melalui Start menu, bisa tulis di sini pencarian ke Phantom. Kemudian kita bisa select folder di mana tadi file yang kita ekstrak ya, file temanya. Saya taruh di directory ini picture. Nah, ini file yang barusan diekstrak. Select ke Phantom, folder picture, macOS, kemudian ini ke Phantom. Klik lagi plus, nah kemudian pilih yang white sur yang barusan diekstrak. Kita klik OK. Setelah itu klik install this theme. Seperti ini saya perbesar. Install this theme. Nah, setelah terinstall, kita klik yang change atau delete theme ya. Ini maaf ya, saya kepencet malah yang ini configure, harusnya change atau delete theme. Nah, di sini kita klik yang arah panah yang ini di pojok, kemudian pilih white sur. Setelah itu klik use this theme. Nah, dia akan berubah ya, jadi seperti itu, putih dan disertai efek blur. Setelah itu barulah kita klik configure. Untuk beberapa pengaturan, pilih yang composite, pilih yang ini compositing and general lock, kemudian atur ke 5% dan di bawahnya adalah 15%. Seperti ini. 5 dan 15% ya. Kita geser ya ke bawah menggunakan scroll ke bawah, kemudian klik save. Klik ya, yang ini save. Setelah di save kita bisa exit atau quit. Berikutnya kita akan melakukan beberapa pengaturan, kemudian tema dan lainnya untuk bagian kedua. Kita masuk ke pengaturan atau setting lagi. Nah, di sini kita pilih yang application style. Klik yang configure, kemudian pilih get new GNOME atau GTK application style. Nah, setelah terbuka kita bisa tulis di sini Big Sur. Nah, saya perjelas lah, ini Big Sur, kita tulis Big Sur. Kemudian geser ke bawah. Ya, terus lah ini dia dari Big Sur yang ini Al-Bulazul developernya. Kita klik install. Terserah pilih yang mana, kalau saya yang ini 6.1 zip. Nah, tunggu prosesnya sampai selesai lah. Kalau sudah, klik close. Ini belum ada karena efek dari pengaturan tadi ya.
Kita bisa kembali ke sini, kemudian klik Preference lagi. Oh ya, ke sini application style ya, configure new. Nah, kemudian sudah ada macOS 6.1. Kita bisa apply. Kemudian ke color, pastikan ininya white sur. Kemudian untuk ikon karena belum ada white sur, jadi kita klik get new icon. Kemudian download white sur. Tulis di sini white sur. Geser ke bawah. Nah, ini white sur by Vince Lewis. Klik, bisa langsung diinstal ya. Ini previewnya. Klik install, pilih yang paling atas, atau yang lainnya juga boleh, terserah. Install, tunggu prosesnya selesai. Nah, kalau sudah, klik close. Setelah itu pilih yang white sur atau white sur dark ya, terserah. Kemudian pilih kursor. Ya, pilih white sur kursor tadi. Kemudian kita restart agar semuanya bisa terkostumisasi dengan baik. Nah, ini bisa kita lihat ikonnya sudah mulai tampil semua. Kita buka pengaturan atau setting lagi. Pilih Appearance. Di sini klik yang splash screen. Pilih yang white sur alt atau white sur dark ya, terserah. Setelah itu kita akan melakukan pengaturan latte atau latte dock yang pertama kali kita install ya sebelumnya. Sekarang kita akan melakukan pengaturannya. Di sini kita bisa buka menggunakan start menu, kemudian cari latte. Nah, kalau udah kita klik, tunggu sebentar, nanti dia akan muncul di bawah. Ya, sudah muncul. Setelah muncul seperti ini, kita bisa hilangkan. Setelah muncul, kita logout. Nah, setelah logout, kita bisa hilangkan panel yang ada di bawah ini. Klik kanan edit panel. Kemudian klik remove, nanti remove panel. Saya perbesar dulu. Klik remove. Nah, ini remove panel, klik kanan remove panel. Nah, kalau sudah, kita bisa close lagi. Hanya tinggal latte dock saja. Selanjutnya kita akan download widget ya, beberapa widget yang harus kita download. Klik kanan add widget, kemudian get new widgets. Kita akan download. Pastikan koneksinya stabil di sini. Kemudian kita klik yang search, tulis application title. Nah, kita pilih yang dari Kinta. Ini previewnya. Application title. Kemudian selanjutnya kita akan download latte separator. Ini untuk memberikan garis ya, garis vertikal di samping aplikasi. Nah, kita install.
tunggu prosesnya selesai ya. Kalau sudah selesai, selanjutnya kita akan download Latte Spacer untuk memberikan jarak antara icon yang ada di atas. Ya, kita setelah diinstal, kita download Latte Sidebar Button untuk membuka sidebar yang ada di samping kanan. Kita install, kemudian pilih yang bagian bawah ini, yang terbaru 0.2. Setelah terinstall, kita download lagi yang namanya Better Inline Clock. Setelah itu, kita download lagi Launchpad Plasma. Kita klik yang ini, pilih yang atas, klik install. Download inline baterai Big Sur yang ini, atau mau yang Mac OS X juga boleh, terserah. Saya download yang ini Big Sur karena judulnya adalah Big Sur, jadi saya download yang Big Sur. Kemudian kita download Apple menu, kita klik install. Nah, ini saya perbesar ya, Apple menu tulisannya seperti itu. Kemudian kita download Ditto menu, download dan install. Kemudian kita close kalau sudah terinstall semuanya. Nah, ini selanjutnya kita download OS Big Sur layout untuk Latte Dock. Kita download yang large layout, klik yang ikon download itu, klik download. Kemudian kita klik yang macOS Big Sur extra icon, klik download. Karena saya di sini sudah mendownload, nah ini saya perbesar tampilannya seperti itu untuk macOS Big Sur large layout dan extra icon. Karena saya sudah mendownload, jadi saya tinggal ekstrak. Nah, ini kemudian yang ini juga saya ekstrak. Setelah itu saya bisa pindahkan ini ke directory picture, kemudian masuk ke macOS temp file yang sudah saya buat sebelumnya. Saya kasih folder dengan nama latte file, saya paste di sini. Setelah itu saya bisa klik yang ini, latte-nya yang di bawah, klik kanan di sini, klik kanan, kemudian layout, edit layout. Saya perbesar dulu, kemudian klik import yang ada di bawah sini, import, kemudian import from local file. Pilih di mana tadi latte-nya disimpan. Saya ada di directory picture, kemudian macOS. Nah, di sini saya klik yang ini ya, tadi yang titik latte ekstensinya. Nah, ini sudah ada di sini ya, saya bisa klik switch. Oh ya, sebelumnya harus klik apply dulu ternyata. Ini ya, kita harus klik apply dulu. Setelah itu, setelah di apply, barulah kita klik switch. Nanti dia akan berubah ya tampilannya seperti macOS.
Nah, ini dia akan berubah jadi mirip seperti macOS nantinya. Akan ada global menu, kemudian latte-nya juga berubah transparan ya, seperti itu. Ya, berhasil, alhamdulillah. Sudah mirip ya. Tapi masih ada kekurangannya. Ikonnya belum semuanya keluar di bagian atas. Kita bisa klik yang di atas edit panel karena ikonnya itu belum muncul dan global menunya juga belum urut. Close dulu, kemudian saya edit panel. Saya edit panel. Nah, kemudian rearrange ya. Kita pindahkan global menunya ke samping. Ya, di sini kalau di depan nanti dia findernya juga akan ikut ya ke samping nanti. Kita pindahkan ke situ. Kemudian kalau advance seperti ini ada beberapa pengaturan tambahan. Seperti ini beberapa pengaturannya, kemudian arrange. Nah, ini ada color stem. Ada beberapa pilihan seperti plasma, dark, light, reverse, smart. Ini berfungsi untuk mengubah warna yang ada di atas baik ikon maupun tulisan. Tapi untuk beberapa ikon seperti Dito menu, kemudian sidebar ini kan belum ada, jadi dia ini nggak akan ikut berubah. Yang berubah hanya ikon-ikon yang ada di sini. Kemudian teksnya juga akan berubah warnanya, tergantung dari tema yang kita pilih. Apakah itu plasma, dark, light, reverse, atau smart. Untuk perbedaannya adalah seperti ini. Saya akan contohkan perbedaan dari color stem latte bagian 1. Di sini saya akan coba klik panelnya yang di atas, klik edit panel. Kemudian yang pertama adalah untuk smart. Caranya seperti ini, klik kanan, configure desktop and wallpaper. Kemudian saya pilih wallpaper lainnya. Nanti dia itu akan menyesuaikan warnanya ya, teks maupun ikon. Warnanya akan berubah, menyesuaikan wallpapernya apa. Jika wallpapernya terang, teksnya akan gelap. Begitupun dengan ikonnya. Jika wallpapernya gelap, dia itu akan putih ya, berubah warnanya jadi putih. Ini menjadi gelap lagi karena terang. Begitulah yang smart. Kemudian ada plasma. Plasma dia itu menyesuaikan tema yang kita pakai apa. Karena saya pakai white sur alt, jadi dia itu hitam. Walaupun kita ganti wallpapernya, dia itu tetap hitam. Walaupun saya ganti, dia tetap hitam. Dan ini sangat merugikan jika wallpapernya itu gelap. Dia akan tidak terlihat tulisannya. Saya akan contohkan ya, nanti ini saya ganti-ganti dulu coba. Nah, ini wallpaper yang gelap, tulisannya tidak terlihat. Itu dia yang tadi sesuai dengan tema karena plasma. Kemudian yang smart ini perbedaannya tadi ya. Reverse itu mirip seperti dark, tulisannya itu putih, ikonnya pun putih, walaupun kita ganti-ganti dia itu tetap putih. Begini saya ganti yang putih itu juga tetap putih, tidak berubah. Saya ganti lagi yang wallpapernya terang, kemudian ini saya coba yang ini, ya dia tetap putih. Selanjutnya adalah dark. Dark itu sama putih. Walaupun saya ganti-ganti dia juga tetap putih. Tidak berubah warnanya. Ini contohnya saya ganti lagi wallpapernya.
Kemudian yang terakhir adalah like. Like tulisannya hitam, kemudian ikonnya juga hitam. Saya ganti ini, kemudian ya seperti itu. Berganti ini juga. Nah, saya coba ganti lagi ke yang awal, gelap ya, tulisannya. Jadi saya rekomendasikan menggunakan yang smart, karena tulisannya itu akan lebih jelas ketika kita ganti wallpaper, tulisan maupun icon. Tapi jika ada yang memilih tema lain seperti light, dark, reverse, atau plasma, ya itu bebas, tergantung selera masing-masing. Kemudian ini adalah perbedaan color stem latte bagian 2. Yang saya maksud bagian 2 di sini adalah latte bagian bawah atau latte dock. Di sini saya klik kanan edit dock, kemudian pilih yang colors ya, color stem. Ketika saya pilih dark, dia itu akan putih. Ya, ikon launchpad plasmanya juga ikut berubah. Kalau smart yaitu menyesuaikan. Contoh, saya gelap ininya, dia warnanya putih ikonnya. Kemudian saya pilih yang terang, tapi karena bawahnya itu agak gelap jadi seperti itu putih, saya harus cari yang bawahnya terang lah, seperti itu dia akan berubah hitam. Nah, ini background bagian bawahnya terang, dia tetap hitam. Kalau backgroundnya bawahnya hitam atau gelap, dia itu berubah jadi putih. Seperti itu yang smart. Jadi di sini saya sarankan agar gunakan yang tema plasma, agar ikonnya itu tidak berubah warnanya ya, terutama yang launchpad plasma. Ikon yang ini tidak berubah, masih ada titik-titik warna-warni seperti ini. Kalau diubah tadi berubah semuanya jadi putih maupun hitam. Tapi kalau ada yang mau warna itu juga terserah, bebas ya, sesuai selera. Selanjutnya adalah pengaturan latte bagian 2. Nah, ini kan belum ada hover sebelumnya. Nah, kita akan buat hover untuk zoom atau besar nanti ketika diarahkan mouse-nya ke situ. Saya di sini akan atur ya sebagai contoh 45. Kemudian ini saya ganti plasma untuk color temanya. Setelah itu saya close. Nah, efeknya sudah muncul. Efek zoom atau perbesar. Jadi mirip seperti macOS ya. Nah, untuk menghapus bisa klik kanan ikon ini, kemudian unpin launcher untuk menghapus ikon yang tidak diperlukan atau tidak diinginkan. Nah, di atas ini kan masih kosong nih, sidebar-nya belum ada ikon. Begitupun di top menu juga belum ada ikonnya, masih kosong seperti itu. Nah, kita akan menampilkan ikonnya. Caranya klik kanan, kemudian arahkan ke ikon yang tadi, configure latte sidebar button. Untuk mengganti ikon yang sidebar, itu masih kosong. Jadi saya klik ikon tersebut. Queues, pilih queues. Tunggu prosesnya selesai, ini lagi. Nah, setelah selesai kita pilih yang other icon. Klik browse. Cari di mana tadi disimpan ya, macOS extra iconnya. Saya ada di directory picture dan ini pilih yang sidebar. Kemudian apply. Kemudian OK. Di sini ada efek hover juga ternyata. Sepertinya saya akan hilangkan dulu efek hovernya di atas ya. Edit panel, appearance, kemudian hovernya saya kosongkan, kemudian close lagi.
Nah, udah nggak hover lagi ya di atas. Nah, saya tinggal yang Dito menu, klik kanan, configure Dito menu. Klik ikonnya sama seperti yang tadi, pilih queues, tunggu prosesnya selesai, ini lagi loading. Nah, kemudian klik other icons, klik browse, tinggal pilih yang Dito menu spotlight. Kalau yang atas itu buat dark mode ya, ini karena light mode, jadi pilihnya yang itu supaya terlihat ikonnya. Sudah berhasil. Selanjutnya kita akan tambahkan launcher di sini. Launcher dan Trashcan. Klik Add Widgets. Klik kanan kemudian pilih Add Widgets. Tulis di sini Launchpad. Oh, ini L-nya kedouble, maaf. Tulis Launchpad Plasma. Nah, ini ada Launchpad Plasma. Kita klik dan drag ya di sini. Taruh. Setelah itu kita tambahkan Trashcan di sini. Klik kanan, kemudian Add Widgets. Tulis Trashcan atau Trash gitu boleh. Nah, klik dan drag taruh di situ. Selesai. Ya, selanjutnya kita akan mengganti icon ya. Klik kanan configure Launchpad Plasma. Oh, maaf ini ke code juga, kita silang. Ikonnya kita ganti. Sama prosesnya untuk mengganti ikon. Tunggu prosesnya selesai, kemudian klik Other Icons, browse, dan pilih yang Launchpad. Klik Apply. Oke. Tapi di sini belum selesai karena ininya belum rapi ya. Menu-menunya tuh masih banyak banget gitu. Tapi kalau ada yang suka seperti ini juga nggak apa-apa. Hanya saja di sini saya mau custom atau merubahnya supaya lebih enak dipandang. Ini saya centang enable. Kemudian saya atur seperti ini ya untuk tampilan awal, apakah sudah cocok atau belum. Oh, ternyata masih terlalu ke atas. Ini mungkin karena space-nya tadi terlalu besar. Saya ganti coba 4. Nah, ini cocok ya sepertinya. Udah keren. Digeser juga mantap. Animasinya, gesernya, slide-nya good. Oke. Pengaturan latte sudah selesai. Kemudian pengaturan tema dan lainnya. Bagian 3. Ya, kita buka Dolphin. Nah, selanjutnya adalah font. Kita akan mengganti fontnya. Saya sudah menyiapkan font Roboto. Untuk cara install font, tinggal pilih fontnya mana, klik 2 kali, kemudian install. Pilih yang sistem. Masukkan password, kemudian oke. Nah, setelah selesai kita klik close. Kemudian install lagi yang lainnya. Ini terserah ya, mau diinstal satu-satu seperti ini atau mau langsung semuanya juga boleh. Kalau semuanya bisa dipilih semuanya, ini select all, kemudian klik install. Klik kanan install. Nah, ini saya mau pilih berapa, jadi nggak semuanya saya install ya. Oke, kemudian italic saya install. Oke, setelah terinstall, tapi yang di bagian ini atas belum ada global menu ya. Jadi saya close dulu, kemudian buka lagi, dan ya alhamdulillah sudah muncul global menunya. Kemudian saya klik yang setting, masuk ke appearance, kemudian pilih font, dan klik yang ikon pensil. Cari font yang tadi kita install, karena saya install Roboto, jadi klik yang Roboto. Kemudian yang fixed width itu saya biarkan saja
Nah, ini saya ganti Roboto, toolbarnya juga saya ganti Smart, tadi Smart Roboto, toolbar juga Roboto, menu Roboto, kemudian yang window title juga Roboto. Nah, setelah selesai kita klik apply. Setelah itu kita atur yang startup and shutdown. Di sini bisa klik yang white source untuk login screen-nya. Kemudian klik apply, masukkan password. Kalau sudah, enter atau klik OK. Kita bisa cek ya di sini atau tes. Klik kanan, kemudian lock screen. Nah, sudah berhasil berubah ini. Lock screen-nya jadi white source. Tapi kalau misal kita klik apply lagi, dia itu akan error ya, menampilkan error seperti ini. Jadi kita harus kembali dulu ke branch atau mana terserah. Baru kita klik lagi yang startup and shutdown. Nah, kalau kita lihat sudah terinstall atau sudah ter-apply. Selanjutnya kita ganti wallpaper seperti macOS Big Sur. Karena di sini belum ada, kita bisa tambahkan gambar ya, add image. Maaf, malah kepencet. Klik add image lagi, ini diklik, kemudian tandai semuanya. Setelah itu open kalau sudah ditandai. Tunggu prosesnya, ini akan ditambahkan otomatis. Nah, sudah. Masih gelap ya, bisa ditunggu nanti dia akan kelihatan gambarnya. Nah, itu lagi proses. White Sur, Big Sur, berarti yang ini. Nah, ini wallpapernya, klik apply kalau sudah. Nanti otomatis berubah wallpapernya yang ada di desktop. Nah, sudah. Atau kalau ada yang mau wallpaper lain juga boleh. Nah, ini mungkin ada yang color day, bisa diklik apply gitu. Kalau saya yang ini. Nah, kalau saya yang ini saja. Ini juga Big Sur ya, wallpaper dari Big Sur. Kemudian kita akan menambahkan ikon ke latte dock yang di depan. Bisa buka aplikasi, kemudian klik kanan pin launcher. Nah, dia otomatis ada di depan. Nah, tuh, kalau kita close tetap di depan. Kemudian saya akan menambahkan Arc di sini. Aplikasi Arc, kemudian klik kanan ini ikonnya pin launcher. Oke, kita close. Kemudian nah ini sudah, kita bisa geser-geser seperti ini. Kemudian kita akan melakukan pengaturan terminal emulator untuk warna transparansi atau blurnya. Edit current profil. Nah, di sini kalau misal mau mengubah bisa diberi nama profilnya, profil berapa gitu. Kalau sudah, barulah kita ke tab yang lainnya. Kalau sudah, kita nanti ke setting, kemudian pilih profilnya, yaitu profil yang sudah dibuat. Maka ketika kita buka terminal emulator, dia itu otomatis mengikuti tampilan yang kita atur sebelumnya. Kalau ini saya biarkan default saja. Karena saya tidak mengatur profil, jadi ketika terminal emulatornya saya tutup atau close, dia akan kembali ke tampilan sebelumnya, tampilan awal. Seperti ini yang tanpa transparansi. Nah, ini saya mau mencoba beberapa tampilan di terminal. Pilih branch.
kemudian klik yang edit. Nah, ini ada blur background, kemudian transparansi. Kita bisa atur berapa terserah. Contoh 14 transparan seperti itu. 42% transparan. Kemudian disertai background blur. Seperti itu, blur. Nah, itu. Nah, saya akan atur ke 14 ya. Klik tanpa blur. Nah, oke. Kemudian saya klik OK. Nah, seperti ini, transparan. Selanjutnya kita akan menghilangkan toolbar yang ada di atas itu. Configure toolbar, klik kanan tadi, kemudian kita pindahkan ke samping kiri. Semuanya, kalau sudah apply, kemudian OK. Kita coba yang ini lagi, satu lagi yang split view dan seterusnya. Klik kanan, configure, pindahkan ke kiri. Setelah itu apply, oke, hilang. Tinggal yang ini, ada lagi configure toolbar. Ini semuanya kita pindahkan ke samping kiri. Kalau sudah apply dan oke, nah semuanya hilang, tapi masih banyak spasi ya ke bawah. Kita klik yang ini, logbar toolbar position, kita klik, hilangkan centangannya, klik lagi, klik kanan itu yang bulat-bulat, hilangkan centangannya, toolbar zone. Nah, ini session toolbar hilang. Oke, selesai. Sudah hilang. Kita lakukan update repository juga boleh. Untuk mengetes atau melihat tampilannya seperti apa tulisannya. Setelah itu, kita akan melakukan pengaturan di Dolphin File Manager untuk toolbarnya atau posisi toolbar. Ya, pengaturan Dolphin File Manager. Nah, kita bisa klik kanan di sini, kemudian configure toolbars. Atur seperti saya sini. Atur seperti ini, kita pindahkan expanding spacer, kemudian taruh lagi ada dua ini, taruh ke atas, geser, atau boleh pakai arah panah itu boleh. Nah, taruh di bawah forward. Separator kita hilangkan. Kemudian kita tulis lagi ya plus, tambahkan plus, add to plus. Nah, ini kita taruh ke atas. Untuk filter kita hilangkan. Stasnya taruh di bawah. Di bawah expanding spacer. Ini taruh ke atas ya, add to plus. Kita tambahkan lagi yaitu sort by untuk mengurutkan. Nah, seperti itu. Kita hilangkan location bar. Plus kita taruh ke atas. Nah, di bawahnya sort by. Kemudian preview, show preview. Kita tambahkan seperti itu. Nah, begini urutannya. Atas back, kemudian forward, expanding spacer, dan seterusnya. Ini seperti ini ya urutannya. Hasil akhir. Kalau sudah, kita klik apply. Kemudian oke. Nah, begitu jadinya. Ini saya perbesar dulu. Nah, udah. Gini previewnya tadi. Kita bisa close. Selanjutnya, ini adalah preview saat voting disertai dengan lock screen dan logo Apple. Klik kanan, kemudian leave, klik yang restart. Oh,
Nah, klik restart. Nah, ini tampilan awal. Kemudian yang ke-10 adalah pengaturan separator atau garis vertikal. Apabila Anda ingin menambahkan separator seperti ini, klik ikonnya Add Left Separator atau Right Separator. Klik kanan, sini Add Left Separator, kemudian nah ini klik kanan lagi baru bisa nambahkan yang Right Separator. Nah, ini saya tambahkan lagi Left Separator, kemudian Right Separator. Untuk menghapus bisa klik yang Remove Separator tadi. Begitulah cara menambahkan separator atau garis vertikal. Ke-11 adalah pengaturan night mode atau dark mode. Caranya pertama kita ekstrak dulu yang ini tema ke Phantom yang dark. Klik extract archive here. Nah, ini White Sur Dark kita cut, pindahkan ke sini directory picture yang punya saya. Kemudian buka ke Phantom, boleh Alt F2 tulis ke Phantom gitu. Nah, di sini kita select ke Phantom Theme Folder. Cari di mana disimpan temanya tadi, saya taruh di sini White Sur Dark. Kemudian kalau sudah kita klik OK. Klik install this theme. Nah, White Sur Dark install, artinya sudah terinstall. Setelah itu kita change atau delete theme. Di sini kita pilih yang White Sur Dark. Nah, kalau sudah kita use this theme. Nah, dia akan berubah gelap ya seperti itu. Mulai ngeblur tapi warnanya hitam atau gelap. Kemudian di sini kita atur sama 5% dan 15% bawahnya. Kita scroll ke bawah atau geser ke bawah pakai mousepad. Klik save. Kalau sudah kita close atau tutup. Kemudian ke pengaturan. Pilih yang appearance. Pilih yang White Sur Dark. Klik apply. Nah, dia sudah mulai merubah ya warnanya. Kemudian application style. Di sini pilih yang ke Phantom. Ya, ke Phantom bukan ke Phantom Dark, bukan ya, ke Phantom yang biasa ini, ke Phantom tulisannya. Kalau sudah kita ke plasma style ya, pastikan ini White Sur Dark, kemudian color. Bentar, nah ini sidebarnya sudah berubah. Kemudian color. Di sini White Sur Dark. Kemudian window dekorasi White Sur Dark juga. Kemudian ikon, pastikan White Sur Dark juga.
Nah, setelah itu bisa kita minimize, kemudian kita ganti wallpapernya ke Big Sur yang gelap ini tadi. Tinggal ikonnya ini, ikonnya ikut gelap, jadi nggak kelihatan. Kita ganti. Tunggu prosesnya. Di sini klik other icon, browse. Kita cari di mana simpannya yang extra icon itu. Saya ada di directory picture, kemudian latte file. Pilih yang sidebar ya, white, supaya kelihatan. Kalau sudah klik apply, kemudian OK. Nah, selanjutnya adalah Ditto menu. Kita ganti ikonnya supaya kelihatan. Tunggu prosesnya. Kalau sudah, klik other icons, kemudian klik browse. Pilih yang white, paling atas ini, spotlight white. Apply. Nah, dia sudah kelihatan warnanya putih. Kita bisa klik yang ini ya, ininya juga sudah kelihatan ya, ngeblur juga. Selanjutnya kita restart. Nah, oke. Launchpad plasmanya juga sudah betul. Nah, kita lihat yang untuk dolphin, ya dia juga sudah betul. Selanjutnya untuk ini terminal emulator. Now fetch. Kalau ada yang mau ganti ya ke sini lagi, edit current profile, kemudian branch, klik edit, dan ini terserah mau dikasih blur atau enggak. Seperti sebelumnya itu. Ya, saya atur seperti ini. Nah, dia akan transparan. Selanjutnya adalah pengaturan title bar di Mozilla Firefox. Kita buka Firefox. Nah, ini kan masih tombol minimize, close, dan maximize masih ada di atas ya. Kita akan coba pindah ke samping. Nah, kita klik menu, kemudian more tools, kemudian pilih yang customize toolbar. Oh, maaf, nggak bisa keklik ya. Kita more tools, kemudian customize toolbar. Nah, kita hilangkan centangan dari title bar yang ada di pojok kiri bawah. Nah, ini kita hilangkan centangannya nanti. Klik. Nah, otomatis pindah ke samping. Setelah itu klik down. Selanjutnya, jika dock tidak ingin hidden atau sembunyi, contohnya seperti ini docknya masih ada walaupun kita full screen atau maximize, docknya masih ada. Jika ingin seperti ini, kita bisa melakukannya. Untuk caranya seperti ini. Nah, contohnya ini adalah masih ke hidden ya, otomatis gitu. Kita full screen, ini juga kalau kita taruh ke bawah, dia akan hidden otomatis. Nah, kita maximize juga dia akan sembunyi ya di situ otomatis. Caranya kita bisa klik ini, klik kanan, edit dock. Setelah itu klik yang always visible. Setelah itu kita close. Maka ini sudah jadi ya tuh. Ketika full screen dia nggak akan hidden otomatis atau tersembunyi. Contoh lain, ketika saya geser ke bawah, ini pun tidak hidden. Masih tetap. Saya maximize juga sama.
Kemudian saya coba dengan terminal emulator. Ini pun sama. Saya maximize sama seperti itu, tidak hidden. Dan yang terakhir, saya akan coba yang sistem setting. Sama ternyata. Jika ingin menambahkan thumbnail pada video, silahkan bisa simak video saya yang ini ya, judulnya, nah yang ini, mengatasi thumbnail video tidak muncul di Linux. Link video sudah saya taruh di deskripsi atau bisa langsung ke playlist yang saya buat. Judulnya adalah tentang tutorial Linux. Dan pilih yang seperti ini ya. Kemudian apabila ingin mengganti logo Apple dengan lingkaran seperti ini, contohnya ini logo Apple. Nah, ini lingkaran seperti itu. Link video atau tutorialnya akan saya update di deskripsi atau bisa ke playlist saya, yaitu tentang tutorial Linux. Saya ucapkan terima kasih karena sudah menonton video ini sampai selesai dan semoga bermanfaat.